mulai dengan olahraga, lalu juga istirahat yang cukup, dan juga stress management. Nah kalau orang tanya, kok Mbak Dona badannya bisa gitu-gitu aja sih gitu, atau Mbak Dona kok bisa kurusan? Karena saya sempat juga naik berat badan, bagi pas saat hamil tuh bisa sampai 70, 75, terakhir tuh paling besar tuh pas Diego 75 kilo, itu naiknya bisa 19, 20 kilo gitu. Terus memang akhirnya saya belajar bahwa untuk menguruskan badan atau untuk lebih sehat, yang pertama adalah you are what you eat, apa yang kamu makan, gitu kan. Dan kalau orang bilang, kalau langsing saya gak olahraga mati-matian, tapi di situ tadi bener habis olahraga jajan yang banyak, bubur ayam, lontong sayur ya, endol itu enak kan. Tapi habis itu makanya jangan heran kalau akhirnya berat badannya gak turun ya, karena kalau kita mau nurunin berat badan, terutama 70% itu dari makanan dulu, gitu. 70% dari makan, dan saya sempat beratnya 68 dan sekarang 57, bahkan kemarin sempat sampai 55, tapi semua pada bilang udah kekurusan gitu. Jadi 57, 58 tuh udah paling ideal lah sekarang. Dan itu kalau dilihat makannya sama kok sama bapak ibu, sehari 3 kali. Cuma saya usahakan makan malam terakhir itu sebelum jam 6 kalau bisa gitu, karena malam istirahat, jadi makanya nggak dekat-dekat jam 9, jam 10, makanya jangan suka begadang, karena kalau begadang itu biasanya seneng ngemil, turun ke dapur, lihat ke lemari es buka-buka ya kan, padahal seharusnya itu udah istirahat gitu. Tetap sarapan harus, nah cuma sekarang sejak 2 tahun ini saya sarapannya cuma minum jus sama makan telur gitu, makan telur entah di scramble egg atau kalau rebus sih enggak, dari sama anak-anak aja itu yang makan telur rebus setiap hari. Kalau saya scramble egg atau sunny side up gitu ya. Terus mengurangi memang makan nasi, karbohidrat yang seperti nasi yang terlalu berat makan. Sekarang udah makan, sempat 2 bulan berhenti makan nasi sama sekali waktu itu, dan saya turun 8 kilo dalam waktu 2 bulan. Dibarengi juga sama olahraga, pas nanti kita bahas olahraga. Sebelumnya breakfast mungkin yang lebih light tapi paling tidak kenyang buat kita. Banyak orang yang kalau minum jus nanti sakit mah gitu kan. Jadi yang penting adalah tetap harus sarapan, karena kan habis itu mesti kerja, mesti mikir. Kalau kita nggak sarapan justru gagal fokus nanti di kantornya ya kan. Terus lunchnya makannya mungkin tetap, sekarang udah mulai makan nasi, saya biasanya sehari sekali lah makan nasi. Yang penting lauknya yang banyak, tapi ingat lauknya orang Indonesia kan udah pakai nasi, terus mie goreng katanya lauk ya, mie goreng, terus ditambah perkedel kentang ya, atau belado kentang, itu udah karbo semua gitu. Mana proteinnya? Jadi tetap harus ada proteinnya, apalagi mungkin semakin berumur protein itu sangat penting banget, membantu untuk otot-otot kita gitu ya. Terus juga sayur. Nah kebetulan di rumah saya itu yang doyan sayur cuma saya. Sayur dimasak dari Yus, anak-anak tuh gak ada yang makan sayur, tapi seratnya dapetnya dari buah. Nah satu lagi mungkin yang paling penting, jangan makan buah pas malam ya Bapak Ibu, karena itu kan gulanya tinggi gitu. Jadi kalau makan buah sebaiknya pagi atau siang atau sore mungkin buat ngemil. Lalu kalau misalnya kalau kita misalnya agak kelebihan berat badan, buahnya jangan di jus, karena kalau di jus biasanya itu 7 kali lebih tinggi gulanya gitu. Kalau saya biasanya mungkin tips untuk pagi-pagi, biasanya saya jusnya itu timun, nanas, pakai jahe, kasih sedikit lemon dan nggak pakai gula lagi. Jadi manisnya tuh dapat dari nanasnya. Lalu atau semangka pakai jahe dan nanas gitu. Itu katanya nanas bisa bantu untuk meluruhkan lemak-lemak katanya gitu. Terus juga atau smoothies, green smoothies, jadi pakcoy, pakai leci gitu, yang mungkin nggak apa-apa di kaleng tapi nggak pakai gula lagi, mungkin kan buahnya aja buat rasa manisnya. Karena kebayang minum pakcoy, ada yang pernah? pernah ya? Kalau itu pakai nanas dan jeruk ya, pakai lemon gitu, pakai cairan lemon sedikit supaya rasanya enak, dan itu nggak berasa pakcoynya. Atau mungkin ada sayur-sayur yang lain juga, itu bisa banget bantu gitu. Tapi kalau saya saranin, kalau yang mungkin masih ingin nurunin berat badan, sebaiknya jangan di jus, lebih baik makan buahnya langsung.
langsung gitu. Lalu ya lunch tadi saya sudah cerita, dinner juga makannya nggak terlalu banyak, kadang juga nggak pakai nasi atau nggak pakai karbo, karena kan kita butuh tenaga di siang, pagi dan siang hari. Karbo itu kan akan dirubah menjadi energi, tapi sebenarnya kalau kita kebanyakan karbo itu bisa di dalam tubuh kita tuh justru diolah jadi akan jadi gula juga gitu, jadi glukosa gitu. Jadi itu kalau bayang nggak kalau misalnya kita udah sarapannya misalnya minum kopi atau minum teh pakai gula, terus minum jus lagi, terus makan karbo lagi, itu gula semua di dalam tubuh kita. 3 hal yang saya pelajari selama saya menjalani hidup sehat, itu yang paling dihindari, ini pasti paling susah buat semuanya. 1, gula, yang manis-manis. Sebentar orang Indonesia sebenarnya manis ya, bukan teh pakai gula, gula pakai teh gitu, karena gulanya banyak gitu kan. 2, goreng-gorengan, cireng, bakwan, itu nggak boleh. Bukan ya, kalau udah nemuin berat badan yang ideal, sekali-sekali boleh, karena kan kebanyakan makan itu untuk menikmati hidup katanya ya. Kalau nggak boleh hidup, kalau nggak boleh makan, dengan nggak usah hidup. Kalau dulu bapak saya ngomongnya gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah kita harus bisa punya kontrol diri yang baik. Kalau tadi udah makan misalnya yang manis, ya udah hari nanti sorenya dikurangi atau mulai dikurangi lah makan yang manis-manis atau gulanya diganti. Ntar saya jadi iklan Tropicana asli. Oke, lalu Mbak Dona mau nanya. Boleh. Jadi kalau misalnya tipsnya Mbak Dona sendiri, tadi kan